Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin jemaah salat Isya dan tarawih Mushola Darun Najah. Ya. Mushola Darun Najah yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Mari kita sama-sama memperbanyak syukur kepada Allah yang dinamanya nikmat hidup kita. Kalau nikmat iman dan Islam itu sudah jelas. Setiap orang beriman, beragama Islam, pasti dia akan memasuki rumah Allah. Baik itu sholat 5 waktu, sholat fardunya, baik itu mau membayar zakat fitrah saja atau bersedekah dan sebagainya. Ini salah satu tanda orang beriman kepada Allah SWT. Begitu juga yang paling utama sekali, di akhir hayatnya pun minta dimasukkan rumah Allah, yaitu disalatkan. Berpesan kepada anak cucu kita, cucuku, buyutku, apabila aku meninggal dunia besok, tolong salatkan aku di mushola Darun Najah. Anak cucu bilang, ngapain pula di sana? Kan begitu. Ada juga yang menjawab, iya ayah, iya mak, besok saya salatkan di sana. Itu pasti ada. Ini, walaupun aku tidak pernah sholat, walaupun aku tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, tapi aku punya iman, Islam, punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku tolong dong sholatkan aku di rumah Allah nih, mushola Darun Najah. Tolong mas, seadanya aja, bagi 2. Anak yatim yang 5.000 yang 3.000 untuk mushola. Mana mushola? Ini betul nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Ini anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, pasti hamba Allah nih pasti ada terjadinya seperti itu. Jadi kita kembali pada diri kita, perlu mensyukuri nikmat hidup ini. Karena dengan adanya hidup kita ini bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Baik kita di perusahaan, baik itu di pemerintahan, di perkebunan, pertanian dan sebagainya. Dengan adanya waktu kita hidup, pasti kita risau, kita pemikiran kita akan bekerja dan sebagainya. Namun dengan izin Allah kita dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Ini tujuannya evaluasi, untuk mengevaluasi kembali kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah kepada Allah. 11 bulan diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ada di waktu jualan cabai, jualan bayam, jualan beras, atau bekerja di perusahaan atau instansi pemerintahan, dari RT sampai presiden yang namanya pemerintahan. Kalau kita menjalankan perintahnya Allah dengan cara sempurna, dengan amanah yang diamanahkan, maka akan sempurna kita ibadah. Tetapi kalau tidak sempurna, disinilah perlunya evaluasi kembali. Ya Allah, aku sebagai presiden tak benar kerja aku nih, ada salahnya.
Rakyat ngamuk-ngamuk, demo pula. Ini salah satu kunci. Evaluasi kembali presiden. Begitu juga RT RW. Evaluasi kekurangannya, bagaimana gotong royong semalam ya, bagaimana pembenahannya ya, dan sebagainya. Hingga instansi perusahaan, bagaimana di perusahaan kita kerja, baik atau tidak, berbuat tidak yang benar. Inilah perlunya evaluasi kehidupan. Namun yang utama sekali berevaluasi adalah beribadah kita kepada Allah yang sebenarnya, yaitu sholat. Sempurna atau tidak, memberikan nafkah kepada anak dan istri kita benar atau tidak. Ini yang perlu dievaluasi. Kadang-kadang ini mencari duit seenaknya sendiri. Dapat duit sana sini, yang penting aman lah, anak aku bisa makan. Jangan. Hati-hati, waspadalah, sergap tiba. Nah, jadi contohnya itu nggak usah jauh-jauh, ya. Evaluasi kita di situ, mungkin di main tender proyek di LPD. Di sini ada orang LPD enggak? Karena saya orang LPD. Yang ada, alhamdulillah, ya kan? Jadi bagaimana di dalam proyek itu ngurangi enggak gaji karyawan tersebut? Nih, hati-hati jadi seorang manajer, presiden, direktur. Hati-hati betul. Bukan gampang. Kalau memang hak dia, berikan hak dia. Jangan seperak pun diambil. Kalau memang dari perusahaan tersebut diserahkan sama kita. Begitu juga kita berdagang. Jangan mengurangi timbangan. Ini alhamdulillah para hadirin sidang jemaah yang berbahagia, perlu kita menyadari dalam hidup kita ini tujuannya adalah untuk supaya kita selamat dunia akhirat. Perlunya mensyukuri nikmat hidup tadi. Nikmat iman Islam sudah jelas, setiap manusia yang beriman beragama Islam pasti masuk rumahnya Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mungkin saat ini enggak semuanya datang, tapi insya Allah besok mungkin ramai jamaah kita. Mungkin dia masih sibuk kerja dan sebagainya. Mungkin bisa juga, mungkin saat ini belum. Tapi besok dia akan datang. Begitu juga di dalam puasa Ramadan. Pelaksanaan puasa Ramadan. Kita saat ini tidak berpuasa Ramadan. Saat ini kita tidak berpuasa Ramadan. Tahun depan kita akan puasa. Makanya ada kalimat zakat fitrah. Bersihkan dirimu. Dengan membersihkan diri kita ini bagaimana? Dengan adanya kita membayar zakat fitrah, itulah untuk membersihkan diri kita agar kita yang dulunya tidak berpuasa Ramadan, yang tadinya hanya 1 bulan hanya puasa 3 hari atau sampai 7 hari, selebihnya tidak puasa. Dengan adanya membayar zakat fitrah, zakat diri kita, mensucikan diri kita, tahun depan kita puasa kita penuh. Itu harapan kita sebagai hamba Allah. Betul tidak? Itu zakat fitrah. Lain dengan zakat harta. Zakat harta itu diserahkan kepada orang-orang yang nggak mampu, fakir miskin, bukan diserahkan ke masjid. Ini harus dikaji itu kitabnya. Ya. Jadi zakat harta berikan bagi yang nerima, fakir miskin. Lain dengan infak, sedekah. Kalau sedekah kita untuk berdiri kita, infak. Begitu juga. Diinfakkan di masjid, disedekahkan untuk di masjid, pembangunan masjid kita. Amin. Mudah-mudahan jadi masjid. Ini kok sebut masjid 3 kali dah. Nah, kan? Mudah-mudahan jadi masjid. Ini perlunya kita mengevaluasi itu. Alhamdulillah. Selanjutnya, salam serta salam kita curahkan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan salawat kita akan diberikan syafaat oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Pertolongan kita. Di sana nanti yang menolong kita bukan bapak ibu kita, kakek nenek kita, tetapi Rasulullah SAW di alam mahsyar sana, di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti.
Ini harus kita mengerti. Jadi ibadah itulah perlunya mendekatkan diri kita kepada Allah bi'abdillah, mengabdi kepada Allah untuk mentaati perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Maka besok di hari kiamat itu nampak wajah-wajahnya umat Rasulullah SAW itu, ditengoknya. Ini umatku, ini bukan umatku. Mana umatku kok nggak ada? Umatku mana? Ada nih. Ini nanti nampak di sana di alam mahsyar di hari kiamat nanti. Berbondong-bondong umat Rasulullah SAW dengan tanda-tanda wajah-wajah kita yang bercahaya mengambil air wudhu tersebut. Inilah perlunya berselawat kepada Nabi agar dapat syafaatnya nanti di hari kiamat dan juga mendapatkan pertolongan di dunia. Kita supaya tenang jiwa kita, hati kita, dan dimurahkan rezeki kita oleh Allah Ta'ala. Ini dengan salawat Nabi. Bunyi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu aja. Itu sudah dapat syafaat. Sing sapa wae ora gelem jamaah salat bakal ora oleh 17 derajat. Ini bahasa Jawa, bahasa Minangnya nggak tahu. C 2 3 ambil 5 6 7 ekor. Ada P-nya itu. Kalau bahasanya nggak ngerti. Maaf ya, ini saya orang Jawa. Jadi itu tadi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sing sapa wae ora gelem jamaah salat bakal ora oleh 17 derajat. Nih, orang yang nggak mau berjamaah tidak dapat pahala 27 derajat. Ini perlunya berjamaah. Banyak berselawat kepada Gusti Kanjeng Nabi agar dapat syafaatnya nanti. Disinilah perlunya adanya evaluasi dalam hidup kita. Pelaksanaan Ramadan ini mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Bagaimana berbuka tadi, sebelum buka bagaimana terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak. Apakah sabar atau tidak menghadapinya dan sebagainya. Itu. Maka disuruh oleh Allah Ta'ala melalui YMBU ini adalah untuk istiqomah. Inilah judulnya. Judulnya adalah istiqomah. Gampang kan? Di otak adik ketemu. Jadi istiqomah. Jadi bagaimana orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam melaksanakan perintah Allah. Istiqomah. Takbirnya, bacaannya nih, baca Fatihah harus hati-hati. Sempurnanya salat adalah Fatihah. Sempurnanya puasa adalah salat. Kalau kita puasa Ramadan tidak salat, tidak sempurna, rugi loh. Ente capek, haus, lapar, tidak salat, geblek. Harus sholat kalau puasa ya. Tuh yang kedua, sholat sempurnanya bacaan Al-Fatihah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Mingkem kalau orang Jawa, mingkem kalau orang sini apa? Mulutnya disatukan itu. Menutup ya. Nah kalau bahasa nasionalnya apa? Penuh tahu. Ini bukannya apa? Bukan ngajari, ngasih tahu, biar tahu. Bukan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mingkem. Itu tertutup antara bibir atas dan bibir bawah, bersatu, bercinta dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun. Hati-hati baca. Ar-Rahmanir Rahim.
antara satu dan dua. Menyatu. Mim. Malik yaumiddin. Non atau an. Baca tuh kalau jadi imam, hati-hati. Iyyaka na'in, tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena untuk kuntagi. Jadi sinnya yang kurang mlebu. Kanasta'in. Ain. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Qalqalahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Ain. Alif. Ain. Alif. Ain. An'amta. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru sambut jamaah. Amin. Gitu. Jangan amin. Amin ya, oke, aku terima. Amin, semoga berkah. Ini yang kita baca, ya. Jadi sempurnanya salat adalah Fatihah. Kalau Fatihah kita salah, aduh, nggak usah jadi imam sih, nggak usah salat dulu, belajar dulu, diperbaiki bacaan kita, niat belajar dulu, perbaiki diri kita, islah diri kita kepada Allah. Kalau kita niat belajar, Allah akan tambah. Kalau niat kita mengajar, maka nggak ditambah. Ini beratnya jadi orang beriman tuh. Enaknya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Enak. Nih, maka beristiqomahlah beribadah kepada Allah. Satu. Contoh, kita melaksanakan sholat ya. Tadi sudah ya. Mengingat kembali semangat dalam ibadah kita. Betul-betul ibadah kepada Allah. Banyak berzikir, berzakir, mengingat kembali kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Astagfirullahaladzim, itu hati-hati juga. Astagfirullahaladzim. Bukan al-azim. Ini banyak tuh, bukan di sini, di sono. Di luar sono ada tuh. Al-azim, bukan al-azim. Jadi zim, mem itu masuk. Astaghfirullahalazim. Mingkem. Tuh ya, ingat tuh ya. Belajar kita, perbaiki diri kita sama-sama. Saya pun belajar istilah diri kita kepada Allah dan belajar bagaimana menyampaikan kepada kita sama bisa menjadi taat kepada Allah. Nih, bacaan Al-Quran nanti lepas Ramadan kosong. Ini yang terjadi. Di zaman sekarang banyak terjadi. Bulan Ramadan tadarus sibuk khatamul Quran. Selepas Ramadan plekudis. Gak ada uang. Gak ada orang masuk di dalam rumah Allah. A'udzubillah min dzalik. Kedepannya kita usahakan. Saat ini diremehkan oleh Pak Samsul Hadi SPDI. Saya ke depan akan kuramaikan musolahku, akan kujadikan masjid supaya bagus. Darul Najah nih. Menghina nih Pak Samsul, bilangnya enggak istiqomah kami ibadah. Nah, ini contoh. Ini jelekkan dulu Pak Samsul, jangan jelekkan orang lain. Baru semangat. Orang yang semangat untuk ibadah itu lebih baik. Membuka hati mereka itu lebih baik daripada menutup hati orang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Apabila manusia di hatinya tertutup, maka tidak akan sempurna ibadah. Tidak kenang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dengar azan. Telinga tertutup, hidung tertutup, mata tertutup. Ditutupi dengan dunia. Nih berasnya 2 kilo aja. Nih Pak, cabai sekian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, saya mau beli cabai.
Azan dikumandangkan. Assalamualaikum Bu, kami mau sholat dulu ya karena azan dikumandangkan. Coba berani nggak kita jualan gitu? Berani nggak? Nah, ibu mencep kerosok perasaan kayak berarti pernah jualan gitu. Ya Bu, ibu jualan? Enggak. Enggak. Oke, makasih banyak. jadi itu pentingnya iman dan Islam tuh. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan dikumandangkan, Masya Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ayo kita sholat yuk. Berhenti dulu kerjanya, jualannya dan sebagainya. Jangan bulan puasa Ramadan tak mereka dipakai waktu oleh direkturnya. Tapi bulan-bulan hari-hari yang tidak puasa pun istiqomahkan beribadah kepada Allah. Tepat azan dikumandangkan, subhanallah. Bisa enggak itu? Bisa. Rumah Allah ini, Darul Najah ini jadi masjid atau musala tetap? Masjid, amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudahkanlah rumah Allah yang namanya Darun Najah ini ya Allah, jadikan masjid biar rame jamaahnya ya Allah. Amin, kata si Unyil. Tapi yang ngomong ini amin ini Pak Samsul loh ya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Semangat datang ke masjid. Kita harus semangat datang ke masjid. Jangan malas-malas. Tuh, ya. Ini alhamdulillah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT perlu mengkaji tentang itu. Fastaqim kama amirta. Maka tetapkanlah engkau pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan oleh kepadamu. Jadi tetaplah kita di jalan yang benar. Jangan sampai ke jalan yang tidak benar. Contoh yang tidak benar itu juga istiqomah. Jualan, dodos, udah azan masih kerja aja. Itu istiqomah yang tidak baik. Jadi usahakan istiqomah itu yang baik-baik. Insyaallah ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bagaimana caranya supaya kita beristiqomah, beribadah kepada Allah SWT dan bersedekah dan berinfak. Begitu juga pengumuman, jangan diikuti aduan-aduan di Facebook atau YouTube. Ada yang dibolak-balik ayat Allah. Bahkan kandempak kita Menteri Agama sendiri sudah mengatakan sedekah itu lebih utama daripada zakat. A'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati betul. Saya berani videokan ini tujuan saya biar dengar orang-orang itu. Mau dilawan saya silakan. Saya tunjukkan saya sebagai orang dai Allah, sebagai tentara Allah. Karena zakat fitrah itu wajib. Rukun Islam yang keempat, bukannya sedekah. Diutamakan sedekah, salah itu. Jadi maka kalimat rukun Islam yang 5 mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembahyang wajib dikerjakan, ibadah puasa bulan Ramadan tiba. Bagi yang kaya memberikan zakatnya, bila datang pagi dan tanah suci menunaikan tugas ibadah haji. Tuh. Jadi keempat berzakat fitrah. Zakat itu perlu dikeluarkan. Jadi kita harus hati-hati. Dengarkan ceramah-ceramah harus kita pahami betul-betul ya. Bukan menghalangi bagaimana berhati-hati di dalam permainan Facebook ataupun YouTube tersebut. Karena ada ayat yang dibolak-balik menjadikan kita orang umat Islam kacau balau, bingung yang mana yang diikuti amalan tersebut. Maka rukun Islam itu 5 tersebut, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Ini rukun Islam, tidak boleh dirubah sama dengan Undang-Undang Dasar 45, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah dasar, tidak bisa diotak-atik lagi.
Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Masjid Darun Najah ini menjadi masjid yang sebenar-benarnya. Waqbiru ya al-absar la'alakum tahtadun. Waqbiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau ibu saya kasih doa untuk diri ibu? Mau bu pak? Mau saya kasih ini mereka enggaknya ada bisa. Ini udah habis waktunya kan? Musibah. Jadi untuk diri kita sendiri bu ya, untuk sebelah mana ya? Sudah tahu pak? Sudah tahu doanya? Apa doanya ya? Apa doanya ya? Kalau memang tahu, coba bunyikan kalau tahu. Ini karena tempatnya jauh, jadi agak sulit dicari. Jadi itulah bagaimana karena doanya lupa naruhnya berarti jauh. Hilang pula naruh. Ini kan, ini terakhir. Ikra. Jadi ya, doa terakhir kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, berilah kepadaku dari keburukan diriku sendiri. Jadi supaya kita dijauhkan dari Allah Ta'ala, dari perbuatan yang tidak baik dalam diri kita sendiri. Jadi supaya kita diampuni dosa-dosa kita dan kita akan selalu berbuat kebaikan-kebaikan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.